Pada minggu lalu kita sudah melakukan ujian formatif 3. Bapak berharap anak-anak sekalian mampu menjawab pertanyaannya dan memperoleh hasil terbaik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita masih membahas materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora. Yang kedua, mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Jadi kedua topik ini akan menjadi tujuan kita hari ini. Jadi Bapak berharap melalui pembelajaran hari ini anak-anak sekalian mampu melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita untuk hari ini. Jadi langsung saja kita mulai, yaitu yang pertama, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut dapat kita melihat bahwasanya jenis fauna dan jenis flora itu sangat beragam. Tentunya ini menjadi inspirasi bagi kita untuk nantinya membuat gambar. Nah, selanjutnya untuk fokus belajar kita hari ini yaitu pengertian menggambar, objek menggambar, kemudian komposisi. Jadi ketiga hal inilah yang akan kita bahas untuk hari ini. Untuk topik materi kita hari ini, silakan anak-anak baca teks yang ada dalam video ini atau boleh buka buku pegangan kita Seni Budaya halaman 5. Bapak memberikan waktu untuk kalian membaca teksnya, kemudian dipahami dan nantinya kita akan ulas kembali. Silahkan dibaca dulu ya anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak setelah baca teks yang ada dalam video? Bapak berharap anak-anak sekalian sudah mampu memahami. Namun perlu juga Bapak jelaskan kembali, gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekadar sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Nah, untuk sekarang ini, manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba, manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang, peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi. Manusia melalui gambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda tentunya menjadi objek yang sangat digemari dalam menggambar. Contohnya keindahan flora, kemudian keunikan fauna, serta alam benda menjadi sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian C, komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris.
Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Kemudian juga penguasaan komposisi sangatlah penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Beberapa contoh komposisi dalam menggambar dapat kita perhatikan atau dapat kita buat nantinya untuk kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu pengertian menggambar. Menggambar dapat dikatakan menjadi suatu sarana untuk mengekspresikan diri. Kemudian objek menggambar dapat kita buat berupa keindahan flora, keunikan fauna, dan alam benda, dan banyak objek yang lainnya yang bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi. Kemudian komposisi merupakan cara yang dilakukan untuk menata posisi gambar di dalam bidang gambar. Jadi untuk komposisi ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu komposisi simetris dan asimetris. Jadi anak-anak, Bapak berharap untuk pembelajaran kita hari ini, anak-anak sudah bisa memahami apa yang menjadi topik pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas kita hari ini, tuliskan pengertian menggambar serta tuliskan pengertian komposisi. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anak silakan pahami kembali materi yang sudah ada di dalam video ini. Ingat, semua harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Salam sehat, selamat pagi bagi kita semua.